Sistem pencernaan babi merupakan sistem pencernaan monogastrik, di mana sistem pencernaan babi sangat sesuai untuk pakan berbasis konsentrat yang biasanya diberikan kepada ternak babi. Dalam hal organ-organ yang terlibat, seluruh saluran pencernaan relatif sederhana yang terhubung dalam tabung muskulomembranosa berurutan dari mulut sampai ke anus. Berikut adalah bagian-bagian dan fungsi sistem pencernaan babi. Yang pertama yaitu mulut atau rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat 3 alat pelengkap yaitu gigi, lidah, dan saliva. Gigi berguna untuk pencernaan mekanik, memecah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dengan mudah dapat ditelan. Dalam proses ini, lidah membantu dalam pengambilan makanan dan memindah-mindahkan makanan dalam rongga mulut untuk dicampurkan dengan saliva atau dikunyah dengan gigi kemudian ditelan. Saliva dibentuk oleh kelenjar-kelenjar parotis, mandibularis, atau submaxillaris. Saliva pada babi mengandung enzim amilase di mana granul zimogen yang dianggap sebagai prekursor. Enzim ini memecah ikatan glikosidik 1,4 dari pati menjadi ekstrin yang kemudian dirubah sebagian besar menjadi maltose dan sebagian kecil glukosa. Selanjutnya ada esofagus. Organ ini menghubungkan faring dengan lambung, berukuran relatif pendek dengan diameter potensial kira-kira 7 cm di kedua ujungnya dan 4,2 cm di bagian tengah. Bolus makanan dalam rongga mulut dapat berjalan melalui esofagus tersebut oleh adanya gerakan peristaltik, adanya tekanan bucofaringeal, dan gravitasi bumi. Peristaltik tersebut terjadi karena proses penelanan bolus atau peristaltik primer dan akibat rangsangan bolus-bolus itu sendiri terhadap esofagus dalam perjalanannya ke lambung atau peristaltik sekunder. Selanjutnya yaitu lambung. Lambung pada babi kapasitasnya relatif besar, rata-rata 5,7-8 liter. Daerah lambung pada babi dibedakan menjadi daerah esofagus, daerah fundus, dan daerah pylorus. Daerah esofagus merupakan kelanjutan dari esofagus dan tidak mempunyai kelenjar, dilapisi oleh epitelium bentuk stratified gomosa. Pada daerah ini sering terjadi borok atau ulkus pada babi. Daerah fundus mempunyai 3 kelenjar yaitu sel chief menghasilkan pepsinogen, sel parietal menghasilkan HCl, dan sel leher mukosa menghasilkan cairan lendir. Sedangkan daerah pylorus menghasilkan cairan lendir dan sedikit enzim protease. Aktivitas enzim proteolitis dari pepsin sangat rendah pada waktu lahir sampai umur 2 minggu. Demikian pula HCl pada umur sekitar 20-25 hari, kadar pepsin dan HCl sudah cukup tinggi. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang berbentuk tabung dengan panjang 6,7 meter dan diameter 2,5 meter. Merupakan organ paling panjang dalam sistem pencernaan. Usus halus berfungsi untuk melindungi dirinya dari bubur cime yang asam dari lambung, sehingga usus terlindungi dari kerusakan. Selain mencerna dan menyerap makanan, usus halus juga membantu menguatkan sistem imun tubuh berkat adanya flora alami di usus. Pada babi, usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Di sebelah usus halus terdapat bangunan lain yaitu pankreas, kelenjar, empedu, dan hati. Daerah ini merupakan tempat terjadinya proses digesti atau absorpsi pakan. Di antara ketiga bagian tersebut, duodenum merupakan ukuran terbesar dan terpendek antara 3 duktus yang bermuara bersama-sama di duodenum, yaitu ductus pancreaticus, ductus cysticus dari kantong empedu, dan ductus hepaticus dari hepar. Selanjutnya yaitu pankreas. Pada babi, pankreas tidak menempel pada duodenum, tetapi bermuara sendiri pada duodenum dan papilla minor. Ductus hepaticus bergabung dengan ductus criticus membentuk common bile duet yang bermuara pada duodenum pada papilla mayor. Panjang usus kira-kira 15 kali panjang badan. Berat pankreas ternak babi bertambah sampai dengan 6 kali lipat dari waktu lahir sampai umur 23 hari, sedangkan aktivitasnya naik sampai 20 kali lipat. Pankreas terdiri dari bagian yang bersifat endokrin yang terdiri dari pulau-pulau Langerhans yang mensekresi insulin dan sebagian eksokrin.
Bagian eksokrin merupakan bagian terbesar yang terdiri dari asini, dan bagian ini merupakan tempat membuat cairan yang akan disekresi ke duodenum melalui duktusnya. Selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar meliputi 4 bagian utama. Yang pertama yaitu digesta dari usus halus kecil masuk ke cecum. Cecum memiliki 2 bagian. Bagian pertama yang memiliki ujung buntu di mana bahannya tidak bisa lewat sekalipun. Cecum memiliki bagian kedua yang terhubung ke usus besar, di mana digesta diteruskan ke rektum dan anus, di mana sisa digesta dikeluarkan. Fungsi utama usus besar adalah penyerapan air. Cime yang melewati usus kecil dan masuk ke usus besar awalnya sangat cair. Epitel usus besar memiliki kapasitas besar untuk penyerapan air. Setelah pencernaan melewati ileum ke usus besar, tidak ada pencernaan enzimatik yang terjadi. Namun aktivitas enzim mikroba yang terbatas memang terjadi di usus besar yang membentuk VFA atau asam lemak volatil. Ini dapat dengan mudah diserap di usus besar. Umumnya ini hanya menyediakan energi yang cukup untuk membantu kebutuhan nutrisi epitel usus besar. Juga vitamin B disintesis di usus besar dan diserap dalam jumlah yang sangat terbatas, tetapi tidak signifikan untuk mengubah suplemen nutrisinya. Dengan sebagian besar udara dihilangkan, pencernaan didapatkan menjadi bahan semi padat dan dikeluarkan dari rektum dan anus. Yang terakhir yaitu anus atau kloaka. Anus merupakan lubang untuk pengeluaran sisa hasil pencernaan yang sudah tidak diserap oleh tubuh.